Nabi Musa, menutup diri dari ajaran Nabi Isa, Yesus, dan menutup diri dari ajaran Nabi Muhammad SAW. Jadi orang Kristen itu mau mengaku Yesus only, monetize atau apapun itu kafir. Itu kafir, Bang. Termasuk Anda kafir. Kenapa Anda kafir? Karena Anda menutup diri dari ajaran Yesus. Yesus itu mengajarkan tauhid satu Tuhan, dan yang dituhankan itu adalah Bani Israel. Tuhan yang disembah oleh Bani Israel. Dan Yesus itu mengatakan dirinya hanya diutus kepada domba. Domba itu Bani Israel, Anda bukan domba, Anda orang di luar Bani Israel. Jadi kalau ada orang di luar Bani Israel ngaku-ngaku sebagai pengikut Yesus untuk menuju kepada Tuhannya Musa, itu adalah serigala. Entah itu dia serigala buas, entah itu adalah serigala jinak. Yang pasti mereka itu bukan pengikut Yesus. Mereka itu adalah anti terhadap Yesus. Seperti itu, Bang. Karena Yesus mengatakan, aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Itu pengakuan Yesus. Dan itu tidak bisa dibantah. Kalau Anda mengaku pengikutnya dan Anda ternyata bukan Bani Israel, berarti Anda pendusta. Anda pembohong berarti. Seperti itu, saudara. Jadi kafir itu adalah orang yang menutup diri dari ajaran para nabi, termasuk menutup diri terhadap ajaran Yesus. Ketika Yesus mengatakan diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel, Anda tidak terima ajaran Yesus itu, malah Anda mengikuti dan apalagi kalau ditambah lagi makan babi, tidak bersunat, nah itu tambah kafir lagi. Apalagi mereka yang mempertuhankan anak Maria, oh semakin kafir lagi. Bang semua di report. Bantu Apa itu ya teman-teman keluar ya. Aduh, Jelas ya Bang ya, kata kafir itu ya rujuk kepada orang yang belum menolak jelas, ajaran. belum jelas. Ya kalau kognitif Belum yang jelas. tidak mampu mencernanya nggak masalah. Kata kafir Enggak, itu bukan begitu. dituju. Bang Zuma sudah tegas. Allah Subhanahu wa taala kafir. Oh gitu ya. Itu jelas. Ya, paham. Berarti saya silakan aja, saya tidak tersinggung karena yang Enggak, bicara memang nggak kafir perlu itu tersinggung. manusia. Emang kafir kafir aja. Iya, maksud saya gini, kalau yang saya dengar Pak, belum tentu ada gini, nama ustadz tersebut. Sebutkan ya, nama ustadznya. satu agama.
yang ada di bangsa Israel. Sedangkan bangsa Israel termasuk orang Kristen tidak mengakui ada nabi di luar bangsa Israel. Dan memang tidak tertulis dari kitab perjanjian lama sampai perjanjian baru ada nabi di luar bangsa Israel. Nabinya, Kristen ini punya nabi nggak? Gini Bang Zuma, banyak nabi ya. Coba Banyak sekali. tunjukkan satu nabinya orang Kristen. Saya jelaskan ya. Pun nggak ngerti kalau pembual. Oh enggak, saya bukan pembual. Saya hanya Pembual bang, pembual Dijawab kayak dulu, iblis bang, kayak iblis ketika datang ke Eden. Kelembutan Nggak apa-apa, Kristen, Anda mau orang-orang hina gereja itu saya. kami tidak terpesona karena kenapa? Kafir itu bagian daripada setan. Setan itu menjerumuskan manusia dengan That's bisikan-bisikan okay, halus, Bang Zuma. bang. That's okay. Iblis itu menggoda dengan halus. Jadi Ya. kalau Anda berpura-pura bermanis-manis di sini itu tidak main bersama kami, Oh gitu enggak, bang. saya tidak berlalu harus. Karena gini Mas, dalam diskusi atau dialog lintas agama. Enggak, masalahnya Anda itu berbicara kayak jualan obat. Anda mengatakan bahwa tidak ada nabi di luar Kristen. Seakan-akan Kristen itu bagian daripada Yahudi. Anda mimpinya terlalu kelamaan. Terlalu banyak kenyang makan uang jemaat. Tidak ada itu Kristen Yahudi, itu sama. Kristen itu adalah Abu Dasarah. Kristen itu adalah bidat yang dikutuk oleh orang Yahudi. Bahkan dikutuk oleh Yesus Kristen itu. Jadi jangan Anda seakan-akan lebih paham kekristenan karena Anda pendeta. Enggak, Anda masih di bawah. Ilmu Anda selama masih Anda pendeta, Anda masih di bawah saya. Anda harus maklum itu. Jadi kalau Anda berbicara mengenai kafir, kafir itu iblis. Apa kerjaan iblis itu? Istakbara wa kana minal kafirin. Iblis itu sombong. Siapapun manusia, kalau Anda mengatakan bukan hanya orang Kristen, umat Islam pun kalau dia sombong terhadap perintah Tuhannya, boleh dikategorikan itu, tapi bukan kafah. Mereka hanya terkategorikan sifat karena sombong, tetapi tidak kafah. Kenapa? Karena mereka masih mempunyai Allah, masih mengenabikan Rasulullah. Nah, kalau dia tidak melakukan salat, itu cuman ingkar bukan ingkar terhadap perintah, tetapi karena hanya malas, karena hanya godaan setan, mengikuti syahwat. Itu jangan diartikan kafir. Umat Islam ketika tidak sholat kafir, umat Islam tidak pakai hijab kafir, bukan begitu. Yang dimaksud kafir kafah itu ya Kristen yang tidak menerima perintah Tuhan. Sekarang kalau Kristen ditanya, atas perintah siapa kalian makan babi? Oke, baik, saya jelaskan dulu ya. Itu Mas. aja dulu. Ya, saya jelaskan secara singkat, jelas dan padat. Baik, ya. Oke. Pertama saya klarifikasi bahwa saya monoteis bukan Jesus only, tapi saya mempercayai Allah yang esa, Allah yang tunggal Elohim Yahweh, Allah yang disembah Abraham Ishak Yakub, Allah yang mengutus Yesus Kristus sebagai Al-Masih, juru selamat manusia. Itu yang pertama. Jadi itu harus dipahami dulu. Jadi bukan Jesus only, bukan Allah Tritunggal, ya. Itu juga salah diartikan oleh banyak orang Kristen, khususnya Gereja Ras Utama. Tapi saya tidak membahas tentang itu. Itu yang pertama. Ya, yang kedua, ya kalau Anda bicara soal saya kafir atau saya pemahamannya lebih rendah daripada Anda, saya hanya mau beritahu Islam itu 700 tahun setelah Kristen dan 2100 tahun setelah ya, umat Yahudi yang menerima Taurat. Bodoh, proses
Kejadian 21 nomor 23. Aku juga akan membuat perjanjian dengan anakmu itu, sebab dia juga anakmu. Aku akan membuat mereka menjadi raja. Makanya saya katakan Islam itu, dengar. Di dalam Kejadian 17 nomor 7, aku akan menjadi Tuhanmu, Tuhannya Ismail, Tuhannya Ishak, secara turun-temurun. Ada nggak dia mengatakan bahwa aku akan menjadi Tuhannya Romawi? Tuhannya Katolik? Tidak ada. Tidak ada. Oke. Kalau Anda percaya kepada Tuhannya Yahudi, harusnya Anda tidak Kristen hari ini. Karena Tuhannya Yahudi tidak mengenal agama Kristen itu. Baik. Agama Kristen itu tidak dikenal. Itu agama buatan orang Romawi. Iya, nggak apa-apa Bang. Ya, Sama nggak dengan apa-apa, satu memang pertanyaan. begitu. Itu Saya fakta. nanya pertanyaan satu kepada kau. Sebutkan satu nabi yang beragama Kristen. Itu aja pertanyaan. Kalau lu nggak jawab turun. Sebutkan satu nabi yang beragama Kristen sama dengan agamamu. Itu aja pertanyaan saya. Izin ya Bang Juma ya. Nabi Paulus. Hanya itu satu-satunya. Enggak, suruh dia jawab. Kamu agama Kristen, tunjukkan satu nabi yang beragama Kristen. Baik, sabar. Saya buka ayatnya. Jangan Saya pakai ayat, sebut nama dulu. Siapa nabi itu yang beragama ini Kristen? saya spesifik kan Anda tanya nabi. Iya, sebutkan dulu namanya, baru pakai data. Siapa? Oke. Yang Kisah apa yang 13 beragama? nomor 1. Yang beragama? Beragama Kristen. Ya, Paulus bukan nabi ya. Itu Oh, Nabi, inilah kau pendeta tapi bahlul. Makanya aku bilang ilmu itu minim. Oke, ini banyak. Tak di ada dalam pendeta kitab. yang pernah bicara itu cerdas, pintar mengetahui Bible. Kisah para pewarta 13 nomor 1. Saulus sebelum mengganti nama menjadi Paulus itu sudah nabi di Antioquia. Alamak. Malah, Anda salah besar. Paulus tidak pernah disebut nabi. Coba sebutkan dalilnya. Mana dikatakan? Kisah para Paulus- wartawan 13 nomor 1. Coba Anda baca. Kisah berapa? 13. Yes. Oke, kisah 13 ayat 1. Nah, yaitu oke, kita baca ya. Kita baca. Pada waktu itu dalam jemaat di Antioquia, jemaat Kristen, ada beberapa nabi dan pengajar, yaitu Barnabas dan Simeon yang disebut Niger, dan Lukius orang Kirene, dan Manehem yang diasuh bersama dengan raja wilayah Herodes, dan Saulus. Saulus itu bukan golongan nabi. Anda harus pahami. Beberapa Itu- nabi. itu Baca dulu kitabmu. ayat selanjutnya. Baca dulu ayat selanjutnya. Itu kitabmu. Ya. Jangan baca- ku ngarang-ngarang baca lagi. selanjutnya. Pada Baca waktu selanjutnya. itu dalam jemaat Antioquia ada beberapa nabi dan pengajar. Termasuk Saulus. Kalau dia bukan nabi, menurut asistennya, lalu mengapa dia mengatakan, aku dipilih dari sejak dalam rahim ibuku? Dipilih jadi apa? Ayo jawab. Pingsan. Macet. Pingsan. Saya di dinonaktifkan, tidak bisa bicara dari tadi saya ngomong tanpa ada suara. Oke. Galatia pertama, ayat pertama, dari Paulus seorang rasul, bukan karena manusia, juga bukan oleh seorang manusia, melainkan oleh Yesus Kristus dan Allah Bapa yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Jadi dia bukan nabi. Kita buka lagi Roma. Kalau dia bukan nabi, lalu kisah para rasul 13 itu apa? Saudara, ini kan pengakuan dari Rasul Paulus sendiri. Terus kisah para rasul ini Kalau keliru. kisah Rasul, Anda tahu siapa yang nulis kisah Rasul? Itu asistennya Lukas, asistennya Paulus. Hah? Ya, Asistennya Paulus Paulus. bukan? Bukan asistennya. Makanya. Oh, berarti Lukas salah. Makanya Berarti salah, berarti Lukas bukan. salah. Ya, belum Lukas salah. Anda gini, Berarti Lukas salah. Karena sudah menuliskan Saulus gurunya ini sebagai nabi. Salah dia berarti. Itu yang pertama. Kalau Saulus ini bukan nabi, lalu 13 bukunya itu apa? Dari mana dia dapatkan bukunya itu? Saudara tadi mengatakan dia menerimanya bukan dari manusia. Yesus manusia. baru selesai ngomong, baru saya ngomong. Silakan, supaya nggak putus-putus. Silakan Bang Zuma. Ya. Sekarang Anda harus iakan bahwa Saulus itu nabi. Kenapa? Dia punya tulisan 13 buku yang menjadikan Anda menjadi Kristen.
Kalau dia bukan nabi, lalu dari mana dia mendapatkan tulisan-tulisan ini? Katanya wahyu, berarti dia nabi. Seorang nabi itu adalah orang yang mendapatkan wahyu. Ulangan berapa itu? Ulangan 12 nomor 6. Jika di tengahmu ada seorang nabi, maka aku Tuhan akan menyatakan diri kepadanya dalam mimpi, dalam penglihatan. Itu di kitabnya orang Yahudi. Di dalam ulangan apa bilangan? Bilangan ya kawan-kawan. Sudah? Bilangan 12, sabar dulu. Bilangan 12 ya. Di situ dikatakan sangat jelas bahwasanya jika di tengahmu ada seorang nabi, maka aku Tuhan akan menyatakan diriku kepadanya dan berbicara kepadanya. Bilangan 12. Nah, kalau kemudian Anda mengatakan apa yang dituliskan Paulus ini adalah firman Tuhan, berarti Paulus nabi. Saulus dikatakan di Kisah Para Rasul 13 nomor 1, Saulus nabi. Paulus sendiri mengatakan dalam Galatia 1 nomor 15, aku dipilih dari sejak dalam kandungan ibuku. Dan Anda harus tahu, kalau rasul berarti nabi. Nabi belum tentu rasul, tapi rasul sudah pasti nabi. Paulus mengaku rasul, berarti dia nabi. Apa bukti kenabian daripada Paulus? Adanya kitab-kitabnya. Kalau dia nabi palsu, maka kitabnya palsu. Kalau dia nabi palsu, maka buku-bukunya itu adalah catatan-catatan nabi palsu. Dan memang Paulus menubuatkan dia sebagai nabi palsu. Tuh. Oke, sudah? Oke, sudah. Boleh gantian, tapi jangan dipotong teman-teman. Supaya diskusinya enak gitu ya. Saya menghormati kok, apapun interpretasi. Ya, silakan Anda menyalahkan Lukas. Karena telah mengatakan bahwa Saulus itu nabi. Oke, baik ya. Gini. Lu jawab dulu itu tulisan Lukas itu benar atau salah? Ya, ini Itu nabi benar atau salah? Jawab dulu. Oke, baik. Saya jelaskan. Jangan jelaskan. Jawab benar atau salah? Nah ini. Anda ini terlalu diktator. Sabar. Dan Saulus. Jadi ada berapa oknum di situ? Ada 5 oknum. Ya. Tetapi Paulus tidak pernah berkata bahwa dia mengakui bahwa dia dirinya adalah nabi. Karena nabi itu adalah perantara, nabi itu diutus. Pertanyaannya, tulisan Lukas itu benar atau salah? Lo benar dong. Berarti Saulus nabi. Benar-benar ditulis. Tetapi begini, kalau Paulus gini dengar dulu Bang Handi. Sabar, Anda ini nafsuan sekali ya. Saya jelaskan dulu ya. Ketika Lukas berkata 5 orang ini adalah nabi, maka Paulus atau Saulus, ya Saulus itu nama lamanya, dia harus mengkonfirmasi bahwa dia adalah seorang nabi. Ya, saya membaca kitab-kitab di dalam perjanjian baru atau surat-surat dalam perjanjian baru, tidak ada pengakuan Paulus adalah seorang nabi. Rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Itu Roma. Kita buka lagi, masih banyak sekali. Misalnya Hanya itu loh pertanyaannya. Lukas mengatakan Saulus itu nabi. Pertanyaannya, tulisan Lukas ini benar atau salah? Benar-benar ditulis Bang, makanya saya mau jawab. Ya benar ditulis, isinya benar atau salah? Kelas pendeta ya begini. Kelas pendeta ya begini. Kelas pendeta begini. Tolong dong, belum selesai ini. Kan begini, ini kan Anda juga menyetujui, saya menyetujui bahwa Alkitab ini ditulis oleh manusia yang diilhami roh. Oke.
Nah, nggak apa-apa ditertawakan juga nggak ada masalah. Begitu. Iya. Oh ya, pertanyaannya, terbagi dua. Jadi tulisan begini, Lukas jangan itu, dinonaktifkan. dengerin, tulisan Lukas Luas itu, banget tulisan Lukas Orang mengatakan nggak beragama, Saulus itu jelas- nabi, jelas benar atau banget salah? dinonaktifkan terus ini saya. Hei. Jelas sekali. Hei, hei, tulisan Lukas mengatakan Saulus nabi, benar atau salah? Tulisan itu jawab. Tulisan itu benar, Bang. Nah, kalau begitu ya, udah jelas. Nabimu itu Paulus, udah selesai. Bukan. Belum selesai dong. Kan saya katakan bahwa Paulus harus mengkonfirmasi. Ini saya kok dinonaktifkan mulu? Tidak perlu Takut ya? mengkonfirmasi. Takut ya? Kenapa? Nah, Paulus harus Karena dalam konfirmasi dong. Karena kan Oh, nggak bisa. Anda ngarang itu karena yang ceritanya. nulis Lukas, karena yang nulis Iya, kisah Rasul tapi kan Lukas, dong, bukan Paulus. Paulus sendiri menulis Timotius. Di kitab Timotius sendiri, Lukas mengakui, Paulus mengakui, hanya Lukas yang tinggal bersama dengan aku. Tuh, jemputlah Markus dan bawalah Markus ke sini Enggak. karena pelayanannya Anda salah penting konteksnya. bagiku. Itu di bagian mana? Itu di bagian